Namanya nyaris terlupakan. Padahal dia pernah disebut sebagai Bapak Republik Indonesia yang pertama. Ia berjuang melampaui batas negara, menulis buku yang menjadi inspirasi revolusi, dan mati di tanah airnya sendiri, ditembak oleh bangsanya sendiri. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan kritis. Berkat kepintarannya, Tan mendapat kesempatan belajar di Belanda melalui sekolah guru atau Rijkschool di Haarlem. Di Belanda, ia mengenal pemikiran sosialisme dan komunisme. Disinilah benih-benih ideologi perlawanan terhadap penjajahan mulai tumbuh. Tan Malaka percaya, kemerdekaan bukan hanya soal mengganti bendera, tapi juga membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penindasan. Tan Malaka tidak hanya berjuang di Indonesia. Ia menjadi bagian dari gerakan komunis internasional. Ia pernah hadir di Kongres Komintern di Moskwa dan menjadi wakil pertama dari Asia Tenggara di sana. Ia juga pernah bersembunyi dan menyebarkan gagasan di Tiongkok, Filipina, hingga Vietnam. Salah satu karya besarnya adalah Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekadar teori, tapi seruan agar rakyat Indonesia berpikir kritis dan ilmiah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setelah puluhan tahun di luar negeri, Tan Malaka pulang diam-diam ke Indonesia pada 1942. Saat proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi, ia berada di Jakarta. Tapi, perannya disingkirkan oleh elit politik kala itu. Tan mendirikan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, dan mengkritik keras perundingan dengan Belanda. Baginya, kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan. Perbedaan ideologi membuat Tan Malaka diburu, bahkan oleh sesama pejuang kemerdekaan. Ironisnya, pada tahun 1949, di tengah hutan Kediri, ia ditangkap dan dieksekusi oleh Tentara Republik Indonesia tanpa proses pengadilan. Saat itu, namanya tidak tercatat dalam buku sejarah. Ia menjadi orang yang dihapus dari narasi resmi. Baru puluhan tahun kemudian, Tan Malaka adalah simbol dari pemikiran merdeka, keberanian melawan arus, dan idealisme tanpa kompromi. Ia bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi juga pemikir yang menanamkan ide besar. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan berpikir. Jika kamu suka cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ceritakan di kolom komentar. Menurutmu, apakah Tan Malaka layak mendapat lebih banyak tempat dalam sejarah Indonesia?